Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Kisah mualaf cantik Aminah. Dulu tomboy dan pemberontak, kini jadi ustazah terkemuka di Inggris. Setiap orang mengalami cara tersendiri dalam mendapat hidayah Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya dengan kisah mualaf gadis tomboy asal Inggris yang kini sudah menjadi ustazah terkenal ini. Sebelum menjadi muslim, wanita bernama Aminah Blackie ini merupakan non-muslim yang sangat taat. Dia rutin mengikuti sekolah keagamaan. Di kalangan teman-temannya, Aminah salah satu murid yang sangat kritis dan banyak bertanya tentang ajaran agamanya dahulu. Suatu hari ketika sedang sekolah keagamaan, pengajarnya menceritakan kisah Nabi dalam kitabnya. Saat usia 15 tahun, Aminah mulai mengajukan pertanyaan tentang keaslian kitab tersebut. Namun setiap dia bertanya, tidak pernah mendapat jawabannya sehingga dirinya ragu. Aminah juga merasa ada kontradiksi di dalam kitab itu. Saya tahu ada kontradiksi di dalamnya. Saya bertanya kepada seorang pemuka agama yang baik dan jujur. Kemudian saya bertanya, kenapa saya harus percaya Tuhan dan kenapa saya harus percaya kitab ini? Pemuka agama itu menjawab, kalau saya harus percaya pada hati saya. Saya tanyakan lagi, apa buktinya, tutur Aminah. Pemuka agama itu menjawab kalau bukti itu ada dalam perasaan saya. Saat itu saya masih berpikir, saya percaya pada Tuhan. Tapi jika tidak bisa membuktikan bahwa kitab itu adalah firman Tuhan dan ada kontradiksi di dalamnya, di mana Tuhan seharusnya imbuhnya? Menurut saya, kitab itu akan sempurna tanpa kontradiksi. Maka saya pikir saya tidak bisa mengikutinya, tambahnya lagi. Menginjak usia remaja, Aminah menjadi sosok yang pemberontak. Bahkan dia sempat kabur dari rumah dan meninggalkan orang tua angkatnya. Aminah lebih senang bermain bersama teman-temannya dan hobi ke klub malam. Ia juga banyak bergaul dengan orang-orang bermasalah. Suatu ketika, Aminah dipukuli oleh preman atas suruhan temannya yang tidak suka dengannya. Aminah babak belur dipukuli. Mobil dan uangnya raib dirampas. Dia pun trauma dan tidak berani tidur sendiri di sebuah kos kecil. Akhirnya salah satu temannya yang muslim mengajak Aminah untuk tinggal di rumahnya. Di rumah temannya ada satu buku. Dia pun meminta izin untuk membaca buku itu. Namun sebelum membaca, teman Aminah menyuruhnya untuk mandi dan cuci tangan terlebih dahulu. Buku itu berisi banyak kisah-kisah para nabi yang menjadi kesukaannya sejak kecil. Merasa penasaran, Aminah pun bertanya tentang buku itu. Temannya memberitahu bahwa itu adalah Al-Quran dan terjemahan dengan bahasa Inggris. Merasa familiar dengan kandungan di dalam Al-Quran, dia pun tidak berhenti membacanya. Setelah membacanya, Aminah banyak mengajukan pertanyaan kepada temannya. Kemudian temannya mengenalkan ke pria yang merupakan tetangganya. Teman pria itu menyampaikan pertanyaan Aminah tersebut kepada seorang ulama. Setelah mendapat jawaban dari ulama, pria itu memberitahu kepada Aminah dengan menunjukkan ayat-ayat yang relevan dengan masalah yang dia tanyakan, termasuk beberapa ayat yang terbukti kebenarannya. Wow, luar biasa. Kemudian pria itu memberi satu yang menjadi kunci. Dia berkata kalau Al-Quran diwahyukan kepada seorang pria buta huruf di padang pasir sekitar 1400 tahun lalu. Saya merasa terpesona. Wow, ucap Aminah. Kemudian saya diberi video berjudul Arisalah yang artinya pesan. Durasinya 2-3 jam. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat saya masuk ke ruangan yang di bagian pojok terdapat sebuah televisi. Di akhir film itu, saya melihat Bilal radhiyallahu anhu berada di atas Ka'bah. Dia mengumandangkan azan, jelas Aminah. Ketika mendengar azan,
Rasanya seperti seluruh diri saya tenggelam dalam perasaan hangat dan lembut yang benar-benar menyelimuti. Tentu saya ini halawatul iman. Jadi saya merasa memperoleh halawatul iman, sambung Aminah. Setelah itu dia pun memutuskan masuk Islam. Aminah resmi menjadi mu'alaf tahun 1992. Namun sayang kedua orang tua angkatnya tidak setuju. Sebab ibunya khawatir ketika Aminah masuk Islam di masa depan akan ditindas oleh suami. Tidak dibolehkan bekerja dan hanya mengurus anak saja. Sementara sang ayah menganggap hal tersebut hanyalah fase dalam kehidupan masa remaja Aminah. Namun seiring berjalannya waktu, kedua orang tua angkatnya bisa melihat perubahan pada kepribadian Aminah yang berubah menjadi sosok remaja yang jauh lebih baik. Dia tidak lagi keras kepala dan sangat rendah hati. Setelah itu Aminah memutuskan memperdalam pengetahuan tentang agama Islam dengan mempelajari tata cara sholat. Ketika meminta kepada temannya dan sesama muslim kenalannya yang lain untuk mengajarkannya sholat, mereka hanya berjanji dan tidak pernah ada waktu. Sampai akhirnya Aminah menyadari tidak seharusnya bergantung kepada manusia, tapi memohon petunjuk langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Aminah berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberi petunjuk dalam memperdalam pengetahuannya tentang agama Islam, termasuk membukakan jalan dan memudahkannya untuk mengetahui cara melakukan sholat. Tidak lama, Aminah mendapat jawaban dari doanya itu. Ada seorang pria ras campuran yang sangat tinggi dan bertubuh kekar dalam kotak telepon umum. Dia melihat saya lalu tiba-tiba membuka kotak telepon dan menjulurkan kepalanya. Dia menanyakan, apakah saya muslim? Dan saya disuruh menunggu. Saya pun menuruti yang disuruh pria itu, jelas Aminah. Tiba-tiba pria itu memberi saya gagang telepon itu. Dia bilang, kemarilah, ini Uhti Treci, bicaralah dengannya. Dia subhanallah tidak hanya menjadi mentor dan guru saya. Dia juga membuka jalan saya untuk menjadi seorang ustazah, tuturnya. Kemudian Treci mengajarkannya sholat dan memberi buku panduan sholat serta mempelajari rukun iman. Namun Aminah tidak benar-benar menunaikan sholat karena dia merasa belum memahami tentang agama Islam. Kemudian sebuah petunjuk datang. Tiba-tiba temannya memberi kabar kalau ayahnya meninggal dunia. Aminah pun mendatangi rumah temannya yang muslim itu untuk bertajiah. Saya belum pernah menghadiri sebuah pemakaman dan tidak pernah melihat orang meninggal sebelumnya. Dalam budaya Pakistan yang sangat berbeda, yang mereka lakukan adalah meletakkan jenazah dalam peti mati pada sebuah ruangan rumah. Wajah jenazah tetap terbuka sampai mereka menutup wajah saat akan melakukan sholat jenazah. Lalu teman saya bilang, masuk dan lihatlah. Karena ayah saya sangat sering memikirkanmu, kata Aminah menceritakan. Dia mengaku sangat gugup ketika melihat wajah ayah dari temannya itu. Lalu siapa sangka Aminah sangat terkejut melihat jasad itu meninggal dalam keadaan tersenyum dan memiliki wajah bercahaya. Dia memiliki senyum yang paling indah dan ada cahaya terpancar di wajahnya. Lalu saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang masa hidup ayah temannya itu yang sangat rajin sholat. Maka seketika saat menghubungkan senyumannya ini merupakan hasil dari sholatnya itu, saya tidak pernah melewatkan sholat, kata Aminah. Saat ini Aminah dikenal sebagai ustazah terkenal di Inggris dan aktif di berbagai organisasi. Ia juga wanita pertama yang menjadi sopir bus dan mengenakan hijab. Semoga kisah Aminah ini bisa menjadikan pelajaran. Dari wanita tomboy dan pemberontak, kini menjadi tokoh muslimah yang paling terkemuka di Inggris.